Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Metode Pembelajaran serta Kurikulum Montessori. Sejarah Montessori yang pertama, yaitu nama Montessori diambil dari nama pendirinya Maria Montessori, lahir di Chiaravalle, Italia tahun 1970. Kuliah kedokteran bidang spesialisasi pediatrik. Montessori pernah bekerja di rumah sakit jiwa. Yang pertama, mulai tertarik dengan anak-anak kebutuhan khusus. Yang kedua, melakukan observasi untuk memahami kebutuhan anak dan mengembangkan metode belajar yang sesuai. Yang ketiga, ternyata anak untouchable merespon metode belajar tersebut. Masalah bukan terletak di anak, tetapi dari lingkungan dan pendekatan orang dewasa. Yang keempat, mulai dipanggil sebagai seorang guru. Yang kedua, materi selanjutnya itu sejarah Montessori 2. Pada tahun 1970, Maria Montessori mendirikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak penderitaan cacat mental di Roma. Semuanya berumur di bawah 5 tahun. Sekolah tersebut diberi nama Casa dei Bambini atau rumah anak-anak. Menurut Montessori, pendidikan adalah aspek yang mendasar dalam pembentukan manusia. Pembentukan pada tahun awal yang berlangsung sangat cepat akan menentukan kepribadian anak setelah dewasa. Selanjutnya ditunjukkan untuk anak-anak marginal bahwa sebagai tempat penitipan selama orang tua mereka bekerja. Selanjutnya menciptakan lingkungan sekolah yang baik dan nyaman. Yang pertama, metode belajar dikembangkan sesuai ciri perkembangan anak. Yang kedua, penyesuaian ukuran alat-alat sekolah dengan tangan anak-anak. Selanjutnya, sekolah yang dikembangkan berhasil membentuk anak menjadi pembelajar yang rajin. Selanjutnya, hasil observasi di sekolah dirangkum dalam tulisan dan teori-teori yang kemudian berkembang menjadi dasar program pendidikan untuk anak-anak. Pandangan metode Montessori. Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum pada anak usia dini. Di antaranya yang pertama, observant mind atau daya serap pikiran, yaitu bahwa anak secara alami memiliki kemampuan menyerap pengetahuan secara langsung ke dalam kehidupan psikisnya. Anak belajar dari lingkungannya. Ia belajar karena ia berpikir, pengalaman yang diperoleh, serta hal-hal yang dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya menentukan jenis dan kualitas belajar anak. Yang kedua, sensitive period atau masa peka, yaitu munculnya masa kepekaan pada anak. Kepekaan itu terjadi dalam belajar sesuatu, misalnya dalam perkembangan pada usia dini. Sensitive period atau masa peka, yaitu munculnya masa kepekaan pada anak. Kepekaan itu terjadi dalam belajar sesuatu, misalnya dalam perkembangan pada usia 1-2 tahun belajar menulis, dan seterusnya begitu. Dalam konsep Montessori, anak memang diberi kebebasan untuk mengkonstruksi pengetahuannya, namun tidak dilepas begitu saja ke lingkungan, di mana orang dewasa sebagai penyedia pengetahuan pertama dan berharga untuk anak usia dini tetapi memiliki peranan pada masa pengujian ide-ide baru dan perbaikan metodenya. Montessori menemukan beberapa masa peka anak-anak, yaitu yang pertama, usia dari 0-3 tahun, kepekaan keteraturan. Ciri perkembangan itu masa penyerapannya total, perkenalan dan pengalaman panca indera sensorik. Yang kedua itu usia 0-6 tahun, kepekaan bahasa. Jadi perkembangan itu kemampuan menangkap makna kata atau simbol dan bahasa lengkap dengan gramatikanya. Yang berikutnya usia 1,2 tahun sampai 1,5 tahun. Kepekaan berjalan, yaitu ciri perkembangannya masa penyempurnaan gerakan kaki dan berjalan dengan kokoh. Berikutnya usia 2-4 tahun, kepekaan ruang. Ciri perkembangannya penyempurnaan gerakan, mulai memahami urutan waktu dan ruang. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya
Lucia, Amanda. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pada usia 2,5 sampai 6 tahun, kepekaan terhadap detail, yaitu ciri perkembangannya penyempurnaan panca indera, di mana si anak akan menaruh perhatiannya pada objek-objek kecil. Pada usia 3 sampai 6 tahun, kepekaan terhadap kehidupan sosial, di mana ciri perkembangannya adalah si anak mengalami kesadaran atau menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari teman kelompoknya dan mulai peka terhadap pengaruh orang dewasa. Pada usia 3,5 sampai 4,5 tahun, di sini ciri perkembangannya anak mulai terlihat saat mereka mencoret-coret seperti di dinding, buku, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pada usia 4 sampai 6 tahun, kepekaan terhadap pelajaran, yaitu ciri perkembangannya si anak telah siap menerima pelajaran dan memahaminya dengan akal sehat, di mana minat membaca pada anak mulai tumbuh. Agar masa peka si anak dapat berkembang dengan optimal, maka diperlukan pendidikan usia dini, yaitu dengan memberikan perhatian terhadap kebiasaan, kepengetahuan, dan lingkungan pembelajaran pada anak. Berikut yaitu konten kurikulum Montessori. Dalam kurikulum Montessori, ia mengajarkan keperluan mengelompokkan aktivitas belajar dan material dalam bentuk beberapa area pusat latihan, yang diantaranya yaitu practical life, the sensorial art, matematik, lingual art, dan cultural activities. Practical life yaitu memberikan pengembangan dari tugas organisasional melalui perawatan diri sendiri, perawatan lingkungan, melatih rasa syukur dan saling menghormati, serta koordinasi dari pergerakan fisik. Yang kedua itu the sensorial art, di mana membuat anak mampu mengurut, mengklasifikasi, dan menerangkan impresi sensori dalam hubungannya dengan panjang, lebar, temperatur, massa, warna, titik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu matematik. Matematik untuk memanfaatkan pemanipulasian materi agar si anak mampu menginternalisasikan konsep angka, simbol, serta urutan operasi. Yang keempat yaitu language art, yaitu pengembangan bahasa lisan, tulisan, membaca kajian tentang grammar, dramatisasi, dan kesastraan anak-anak. Keahlian dalam menulis dan membaca dikembangkan dengan huruf dari kertas, kata-kata dari kertas pasir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu cultural activities, yaitu di mana membawa anak-anak untuk mengetahui dasar-dasar geografis, sejarah, dan ilmu sosial. Contohnya, area tersebut bertema sejarah Nabi. Dari area-area tersebut, Montessori bertujuan untuk melatih indera pada anak agar berfokus dalam beberapa kualitas tertentu, mempertajamkan kekuatan anak untuk mengamati dan membedakan secara visual, serta meningkatkan kemampuan anak untuk berpikir, membedakan, mengklasifikasikan, dan mengatur, serta menjadikan anak untuk mandiri tanpa ketergantungan dengan orang dewasa, seperti mengajak anak untuk memoles sepatu, membersihkan debu, melap meja, membersihkan tangan, dan membersihkan perlengkapan-perlengkapan yang dia mainkan. Nah, dari setiap area yang disediakan, sebaiknya guru tidak melupakan esensi kurikulum atau pendidikan Montessori yang meliputi 4 hal. Diantaranya, yang pertama, semua pendidikan adalah pendidikan diri sendiri.
Menurutnya, perkembangan laksana sebuah anak panah yang lepas dari busurnya, melesat, lurus, cepat, dan mantap. Ia menyempurnakan dirinya dan mengatasi setiap rintangan yang dijumpainya sepanjang jalan yang ditempuhnya. Jadi mustahil jika pendidik menuangkan kecerdasannya dan kemauannya, karena setiap anak telah mempunyai motivasi bawaan untuk belajar yang tidak bisa dicegah. Nah, contohnya seperti jika si anak terjatuh, maka di sini guru tidak diperbolehkan membangunkannya, tetapi guru hanya berhak memberi semangat pada anak untuk bangkit kembali, bahwa si anak bisa bangkit sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun, jika si anak terjatuh sampai sakit dan tidak sanggup untuk bangkit, barulah guru memberikan bantuan pada si anak. Intinya yaitu, guru jangan memanjakan si anak, akan tetapi guru harus memotivasi si anak agar belajar untuk mandiri. Nah, yang kedua yaitu kebebasan dalam proses belajar mengajar. Anak didik harus diberi kebebasan seluas-luasnya. Maksudnya yaitu di sini guru harus bersifat pasif dan tidak boleh ada ancaman, hadiah, atau hukuman. Jadi guru hanya bisa memberi stimulasi yang seperti di area-area tersebut yang sudah saya terangkan. Nah, yang membuat anak tertarik dengan stimulasi tersebut, menunggu dengan sabar dan tidak ikut campur tangan agar memberikan ruang bagi pengembangan jiwa pada si anak. Yang ketiga yaitu keterlibatan dalam pandangan Montessori. Bukanlah aturan ketat yang seringkali membelenggu kebebasan anak didik. Maksud dari tertib yaitu seperangkat aturan untuk menunjang proses belajar secara bebas. Contohnya seperti anak tidak boleh mengganggu teman-teman, tidak boleh berlari-larian dalam kelas, dan berteriak-teriak. Jika anak melanggar tata tertib tersebut, maka akan diberikan hukuman seperti mengutip sampah dan mendapat skor. Dan jangan berlebihan memberi hukuman pada si anak, serta jangan memberikan hukuman fisik pada si anak. Yang keempat yaitu pengembangan indera sebagai gerbang jiwa anak. Maksudnya yaitu imajinasi. Di sini Montessori menolak imajinasi karena imajinasi atau khayalan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti anak laki-laki menjadi kondektur, anak perempuan menjadi ibu, dan boneka menjadi anaknya. Tetapi berimajinasi tidak sepenuhnya salah, karena menurut Montessori, mental anak tidak terbatas pada apa yang dilihat. Ia memiliki kemampuan besar untuk berimajinasi dan penggambaran yang bergantung pada kemampuan tingkat tinggi. Yang berikut yaitu prinsip-prinsip Montessori. Di antaranya seperti pendidikan diarah untuk hidup bebas dan merdeka. Yang kedua, anak adalah individu yang unik dan berkembang sesuai kemampuan mereka sendiri. Nah, di sini tugas orang dewasa adalah mendorong, mengarah, dan memfasilitasi perkembangan yang dibutuhkan oleh si anak. Yang berikut yaitu setiap gerakan anak merupakan tuntutan jiwa dan raga. Nah, tidak ada keterpaksaan dalam apa yang dilakukan oleh si anak. Nah, yang berikutnya yaitu Montessori mementingkan pendidikan panca indera. Pada pembelajaran ini, Montessori memberikan kebebasan yang luas pada anak, tidak ada paksaan dan menghapuskan cara pemberian ganjaran atau hukuman. 5. Tahun-tahun awal kehidupan anak merupakan masa pembentukan baik fisik maupun mental. Jadi, masa awal juga merupakan periode sensitif karena mulai munculnya kepekaan anak untuk menyerap atau mempelajari sesuatu. 6. Montessori menciptakan berbagai permainan untuk melatih panca indera. Tetapi sifat menyenangkan itu menjadi kurang diperhatikan. 7. Cara mendidik anak usia taman kanak-kanak tidak dijajah, tetapi berupaya menggali dan mengelola minat belajar mereka secara alami. 8.
Anak hendaknya diberi kebebasan pesan dalam mengekspresikan diri mereka dalam belajar suatu pilihan minatnya. Sebagai implementasinya, Montessori rencana pembelajaran berdasarkan area dan sudut. 9. Pada pendidikan Montessori dikenal adanya direktris atau pengarah yang bertugas memberi arahan dan dorongan belajar sesuai minat anak. Ia tidak mendominasikan seluruh waktu belajar anak-anak, diberi kebebasan belajar lebih banyak. Lanjut praktek metode Montessori. 1. Kurikulum terpadu. Montessori menyediakan kurikulum terpadu di mana anak-anak terlibat secara aktif dalam menggunakan materi konkret sepanjang kurikulum menulis, membaca, ilmu pengetahuan, matematika, geografi, dan seni pada usia anak pada tahapan perkembangan. 2. Belajar aktif di kelas Montessori. Anak terlibat secara aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Alat bantu menjadikan proses belajar aktif dan konkret. 3. Instruksi sendiri. Kurikulum dan kegiatan harus dibuat tersendiri untuk masing-masing anak. Ini terjadi lewat interaksi anak dengan materi mereka sendiri. 4. Kemandirian. Lingkungan Montessori menekankan penghargaan terhadap anak dan mendorong keberhasilan anak, dan mendorong anak menjadi mandiri. 5. Penilaian tepat. Pengamatan adalah sarana utama untuk menilai kemajuan anak. Presentasi dalam perilaku. Guru dalam kelas Montessori adalah orang terlatih dan cakap dalam menerjemahkan pengamatan mereka ke dalam cara-cara untuk memberikan bimbingan, memudahkan dan meneruskan proses belajar anak. 6. Praktek yang sesuai dengan perkembangan. Bahwa anak memiliki kemampuan lebih dari yang kita pikirkan. Lanjut kurikulum dan kegiatan. Ada beberapa materi. Yang pertama, materi sensorial. Anak berlatih memperluas dan memperhalus persepsi sensorisnya. Materi yang digunakan adalah alat-alat yang mengandung konsep tentang ukuran, bentuk, warna, suara, tekstur, bau, berat, ringan. 2. Materi konspiritual. Merupakan bahan-bahan konkret untuk melatih anak membaca, menulis, matematika, dan pengetahuan sosial. 3. Materi kehidupan praktis atau sehari-hari. Pembelajaran yang diberikan banyak dikemukakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyapu lantai, mencuci piring, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan metode kurikulum Montessori. Kelebihannya bersifat student sentral di mana guru tidak lagi mendominasikan pembelajaran. Konsep-konsep pendekatan Montessori dapat diberikan pada anak-anak dari berbagai latar belakang. Guru yang terlibat dalam sekolah Montessori adalah orang-orang berpengalaman dan terlatih di bidangnya. Berhasil menghasilkan konsep dan material dan alat pendidikan yang sistematis, memiliki laboratorium, sekolah, dan sistem penyelenggaraan, mengeluarkan panduan-panduan tentang sistem pembelajaran, menggabungkan anak dari berbagai usia. Itu kelebihannya. Kekurangannya terlalu bersifat perseorangan, memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam. Pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru di sekolah umum. Pendekatan ini menggabungkan anak yang beragam usia dalam pembelajarannya. Kekurangannya penekanan dalam perkembangan sosial dan bahasa, karena anak-anak dalam memilih aktivitas sendiri tanpa keterlibatan dalam kelompok, serta kurangnya keaktivitasan dalam seni dan musik tradisional. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.